Inilah cerita misteri Jimat. Cerita misteri bersambung. Lingkaran Pesugihan Sang Juru Kunci, episode yang ke-7. Ditulis oleh Hanso dengan pembawa cerita Ki Banu Asmara. Nenek Minah menghela napas sambil duduk di kursi teras berhadapan dengan Yanto. Saat dia ditanya oleh Yanto, ada apa ke rumah Pak Sabto? Nenek Minah mulai bercerita. Ini ada hubungannya dengan ditemukannya kamu oleh nenek. Yanto seketika tertarik dengan cerita Nenek Minah. Dia yakin cerita-cerita mengenai kejadian di Sendang Tekad akan membantu ingatannya pulih. Yanto segera mendengarkan dengan seksama. Lalu Nenek Minah melanjutkan. Yanto, Pak Sabto masih menanyakan keadaanmu, terutama ingatanmu. Kami para warga sudah tahu dan paham tujuan orang-orang kalau orang ke Goa Siluman. Dan mereka tidak mungkin sendiri. Banyak saksi mata yang melihat ketika orang menjalani pesugihan di Goa Siluman. Yang akan kembali pasti hanya satu orang saja. Goa Siluman? Saut Yanto terkejut. Yanto yakin itu berada tak jauh dari Sendang Tekad. Dengan cepat Yanto menyimpulkan bahwa dia bersama Galang dan Rangga pasti mencari pesugihan. Seakan Yanto tidak bisa menerima hal ini, tapi Yanto memilih diam seperti pesan Galang. Iya, Goa Siluman, jawab Nenek Minah. Lalu Nenek Minah melanjutkan penjelasannya. Kalau sudah ingat, tolong beritahu kami. Kamu bersama siapa? Karena juru kuncinya kami curigai sebagai pelaku pesugihan sesungguhnya, yang artinya kamu dalam bahaya. Pernah ada warga berusaha menggagalkan niat mereka ke Goa Siluman, tapi warga ditemukan tewas keesokan paginya. Yanto mulai bergidik mendengar hal ini. Dia kembali mengingat dan menyadari beberapa hal. Dia ada di tubuh Galang yang artinya dia kehilangan tubuhnya. Sementara Rangga, segera dia menyimpulkan pasti Rangga. Tapi siapa Rangga? Bagaimana dia bisa menyelidiki Rangga? Kenapa Nenek Minah ikut berkumpul dengan warga? Bukankah Nenek hanya sebagai seorang wanita? Apa tidak lebih baik biar warga laki-laki saja yang mengurusnya, Nek? Tanya Yanto. Nenek Minah menatap kosong ke depan sambil matanya berkaca-kaca. Nenek Minah menjawab. Karena anakku Marni adalah salah satu korbannya. Aku tidak yakin Marni adalah pelaku pesugihan. Nenek juga menanyakan apa yang terjadi kepada Rangga. Tapi Rangga waktu kejadian sedang pergi keluar kampung. Nenek diam-diam selalu mengawasi Rangga. Nenek curiga pada Rangga. Tak mungkin juga nenek menuduh Rangga tanpa bukti dan saksi. Nenek Minah tak kuasa menahan tangis setelah menjelaskan Yanto. Dan Yanto menghampiri Nenek Minah sambil menepuk baunya. Sabar, Nek, sabar. Saya pasti mengatakan kepada Nenek kalau saya ingat. Ikhlaskan saja kepergian Marni, hibur Yanto. Nenek Minah mengangguk sambil terisak.
Malam hari, ketika Yanto sudah mau tidur, sebenarnya Yanto berniat memanggil Galang. Tapi karena Siang Galang melarang Yanto terlalu sering memanggil Galang, Yanto segera mengurungkan niatnya. Yanto masih memikirkan nasibnya, jati dirinya dan langkah ke depannya. Iseng-iseng Yanto memposisikan diri seperti malam sebelumnya. Dia mengafirmasikan dirinya seperti menggabungkan 3 sukma. Setelah mencoba beberapa saat, akhirnya dia berhasil. Awalnya Yanto ragu akan 3 sukma ini, tapi karena malam sebelumnya sudah pernah melakukannya, maka dari itu Yanto mengetahui karakter sukma dirinya, Galang ataupun Rangga. Untuk beberapa saat Yanto agak bingung mau berbuat apa dengan penggabungan sukma ini. Karena malam sebelumnya proses serupa membuat dia pusing dan meriang, Yanto agak ragu mau mengambil keputusan. Tapi karena rasa keinginan kuat akan ingatannya, Yanto memulai kembali proses seperti malam sebelumnya. Karena Yanto sudah menyadari efek ketika mengakses sukmanya sendiri, saat ini Yanto mencoba mengakses sukma Galang. Yanto memilih sukma Galang karena menurutnya paling penting, dikarenakan dia ingin mengetahui penyebab dirinya ada di tubuh Galang secara detail. Namun usahanya sia-sia. Yanto sudah bisa merasakan energi 3 sukma di tubuhnya. Karena usaha penggabungan 3 sukma malam sebelumnya membuat Yanto memiliki sensitivitas dalam merasakan energi. Namun dia bingung kenapa tidak bisa mengakses sukma Galang. Mungkin karena Galang memang membatasi komunikasi karena tubuhku yang belum mampu. Atau aku coba dengan sukma Rangga. Siapa laki-laki yang sepertinya akrab denganku ini? Lanjutnya dia membatin. Sampai saat ini Yanto belum menyadari bahwa proses ini membuat Rangga pusing dan meriang juga. Setahu Yanto, efek tersebut hanya dirasakan olehnya saja. Karena Yanto belum menyadari sepenuhnya. Tanpa ragu-ragu Yanto mengakses sukma Rangga. Sementara Rangga di tempat lain kelimpungan karena pusing-pusing dan meriang. Karena tanpa bantuan Galang, proses pemulihan ini agak tersendat. Yanto hanya melihat potongan-potongan gambaran ingatan secara acak. Yanto tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Yanto lebih menganggap hal ini sebagai latihan saja. Kalau tubuhnya sudah terbiasa, maka lain waktu akan lebih mudah prosesnya. Dia berpikir seperti itu. Ternyata rencana Yanto berhasil. Tubuhnya mulai terbiasa dan menerima proses penggabungan sukma ini. Sampai beberapa saat Yanto tidak merasa pusing-pusing. Dia anggap ini sebagai sebuah kemajuan. Setelah sekitar 1 jam Yanto baru mulai agak pusing. Pelan-pelan Yanto menghentikan kegiatannya. Potongan ingatan sudah bertambah banyak, tapi Yanto enggan menggabungkan semua ingatannya karena ingatannya muncul secara acak. Perlahan akhirnya Yanto terlelap. Keesokan paginya Yanto entah kenapa makin percaya diri. Karakter aslinya memang pendiam, tapi senyum tetap selalu tersungging di bibirnya. Bahkan Yanto sengaja seharian banyak berjalan keliling kampung. Barangkali ada hal-hal yang bisa membantu ingatannya. Semua masih tampak biasa-biasa saja. Akhirnya Yanto sampai di warung Rangga. Yanto agak gugup. Yanto pun menyadari kegugupan ini, tapi dia segera berusaha menenangkan. Dia sudah bertekad sebelumnya akan lebih kritis dan waspada kepada siapapun.
Rangga. Yanto yakin ada sesuatu dengan Rangga. Karena sudah beberapa kali dia mampir ke warung Rangga, Yanto bersikap sewajarnya ketika memasuki warung Rangga. Seperti biasa setelah pesan kopi, Yanto lebih banyak duduk diam menikmati kopinya. Kali ini Yanto menajamkan pendengarannya. Siapa tahu ada hal yang menghubungkan dengan dirinya. Yanto, sini! Teriak salah satu pengunjung warung Rangga di sudut ruangan. Di hambaran karpet warung, kalau tidak dipakai untuk rebahan biasanya buat lesian pengunjung. Sini, iseng main kartu, ajak salah seorang pengunjung yang ternyata adalah tetangganya. Saya tidak mengerti bermain kartu seperti ini, Kang. Saut Galang sambil melihat gelaran kartu domino di karpet. Nampak sudah ada 3 orang duduk mengelilingi kartu domino yang sedang disusun ulang. Karena tidak enak, Yanto tetap menghampiri mereka tapi sambil berkata, "Saya nonton saja ya." "Cuma bertiga nih kita. Tidak judi kok, kita seru-seruan aja. Kurang 1 orang nih." "Saya nonton dulu saja ya, Kang." "Ya sudah, kamu lihat cara mainnya ya. Mudah kok. Hanya memasang kartu yang tandanya sama dengan salah satu ujung gelaran kartu ya. Kalau tidak punya, lewat. Kalau sudah tidak ada yang bisa melanjutkan, dihitung kartu yang tersisa di tangan para pemain. Yang habis kartunya atau paling sedikit nilai kartu sisanya, dia pemenangnya." Iya, jawab Yanto sambil manggut-manggut. Mereka mulai memainkan kartu domino sambil sesekali tertawa dan mengumpat ringan. Hal wajar yang biasa terjadi di meja judi. Yanto memperhatikan dengan seksama permainan kartu domino mereka. Yanto menyadari sesuatu, suara tawa, teriakan dan makian di meja judi. Kegiatan judi seperti ini akrab bagi dia. Ingatannya muncul. Yanto menenangkan diri karena dia sadar harus selalu waspada seperti pesan Galang. Ternyata Rangga memperhatikan mereka. Tiba-tiba Rangga terbayang sebuah ide. Rangga sadar betul kalau dia bersama Galang dan Yanto di masa lalunya adalah teman di meja judi. Dan Rangga tahu kemampuan dan kebiasaan Galang ataupun Yanto di meja judi. Rangga menjadi penasaran, Galang atau Yanto yang ada di depannya. Untuk mengetahui siapa di depannya, apakah itu Galang atau Yanto, Rangga harus melihat caranya bermain kartu. Dari kebiasaannya itu Rangga akan yakin tentang kebenaran siapa yang ada di depannya. Rangga mengambil minuman kopi Yanto yang tertinggal di meja. Segera Rangga menghampiri mereka dan segera menimbrung. Rangga tanpa basa-basi langsung berkata kepada Yanto, "Ini kopimu ketinggalan. Tidak seru main kartu kalau tidak sambil ngopi," kata Rangga sambil menyerahkan gelas kopi kepada Yanto. "Terima kasih," kata Yanto sambil menerima gelas kopinya. Rangga bahkan menaruh 3 batang rokok di sebelah kopi Yanto. Dalam pikiran Rangga, yang di depannya adalah tubuh Galang. Jadi Rangga secara naluri memperlakukan sosok di depannya adalah keponakannya. Jadi kalau hanya sekedar kopi, rokok dan makanan ringan, Rangga tidak terlalu hitung-hitungan. Orang lain tidak ada yang mengetahui hal ini. Selanjutnya Rangga duduk di sebelah Yanto. Ketika Rangga menyerahkan gelas kopi ke Yanto, tanpa sengaja jari mereka bersentuhan. Rangga tidak menyadari apa-apa. Lain halnya dengan Yanto. Spontan Yanto seperti terusik ingatannya. Ternyata sentuhan kulit mereka menimbulkan efek energi terhadap diri Yanto. Energi tersebut mempengaruhi otak dan sukma Yanto. Yanto sesaat agak gugup dengan apa yang terjadi. Tapi batin dan nalurinya berkata untuk selalu tenang. "Ini Rangga. Iya, Ranggalah yang ada di ingatannya. Rangga pasti sedang menyelidikiku." Batin Yanto. Yanto bersikap sewajarnya dan hanya senyum-senyum saja. Dan memang pada dasarnya warga kampung Randu Palang mengenal Yanto sebagai orang yang pendiam. Rangga pura-pura bersikap wajar di hadapan semua orang, padahal jauh di lubuk hatinya dia sedang mengawasi Yanto.
Tapi Yanto menyadari akan hal ini. Sebaliknya Rangga tidak menyadari kalau Yanto sedang waspada. Mendadak salah satu pemain kartu berkata kepada Rangga, "Rangga, kenapa kamu kelihatan agak pucat?" Tadi pagi agak pusing kalau pagi. Sepertinya kurang tidur sudah 2 hari ini," jawab Rangga. Yanto agak terkejut mendengarnya. Dia menghubungkan yang terjadi dengan Rangga dengan apa yang dia lakukan 2 malam berturut-turut. Yanto menyimpulkan Rangga pusing dan tidak enak badan seperti dirinya 2 hari ini karena Yanto melakukan penggabungan sukma. Yanto baru menyadari kalau ternyata Rangga juga mengalami pusing-pusing dan meriang keesokan paginya. Akhirnya Yanto menyimpulkan kalau sukma Rangga ditarik, Rangga akan terkena efek berupa pusing dan meriang. Yanto semakin yakin ini adalah Rangga yang ada di ingatannya. Tapi tidak mungkin menanyakan semuanya kepada Rangga, apalagi di depan banyak orang. Yanto sedikit tersenyum sambil membatin. "Nanti malam, Rangga." Yanto pun seketika timbul keinginan isengnya. Dia akan memastikan dulu bahwa ini adalah Rangga yang diingatannya. Segera Yanto diam-diam mengakses sukma Rangga selembut mungkin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan secara mendadak. Benar saja, Rangga mulai merasa pusing. Yanto menyadari perubahan pada diri Rangga, tapi tidak dengan orang lain. "Aku mau istirahat dulu ya. Ini aku merasa pusing lagi. Kayaknya aku masuk angin." "Baiklah, istirahat saja dulu," saut salah satu pemain kartu. Lalu Rangga meninggalkan mereka semua dan mengabaikan Yanto. Yanto hanya tersenyum. Yanto semakin yakin akan efek mengakses sukma Rangga. Tak lama kemudian Yanto pamitan juga kepada mereka dan pulang. Sepanjang jalan Yanto seperti gembira. Yanto merasakan kepercayaan dirinya meningkat seiring kemampuannya memainkan sukma. Apalagi sensitivitasnya juga mengalami peningkatan. Tubuhnya juga sudah beradaptasi. Semalam bisa lebih dari 1 jam dia melakukan penggabungan sukma. Jadi Yanto berpikir nanti malam bisa 1 jam lebih. Walau sebenarnya kalau semua berjalan lancar, sejam sudah cukup untuk mengumpulkan ingatan. Lagi pula lebih baik mengingat sedikit tapi permanen daripada banyak ingatan yang terlihat banyak tapi sepotong-potong tidak jelas. Toh kegiatan itu bisa diulang malam-malam berikutnya. Yanto yakin Rangga menyimpan banyak hal. Setidaknya semua yang ingin diketahui, semua berawal dari Rangga. Yanto seketika merasa Rangga adalah orang dekat tapi sekaligus musuhnya. Dan Yanto mulai tidak sabar menunggu malam. Yanto tersenyum sinis. "Tunggu malam ini, Rangga." Malam hari di rumah Nenek Minah. Nenek Minah sedang makan bersama Yanto. Hidangan sederhana sebenarnya, ikan asin yang panggang di atas cobek tanah beserta sayuran kukus dan sambal terasi. Sederhana tapi sehat, selama proses pencucian dan pengolahan masaknya benar. Memang di kampung sebenarnya makanan Yanto hanya itu-itu saja. Tapi karena suasana Yanto yang sedang gembira, saat ini makan makanan yang sederhana menjadi lebih nikmat. Tanpa sadar Yanto makan banyak malam ini. Ketika Nenek Minah menyadari ini, dia justru tertawa. "Tumben makan banyak kamu, Yanto. Sudah benar-benar sembuh kamu." Tanya Nenek Minah kepada Yanto sambil tertawa. Yanto sempat malu juga. Dia tidak menyadari kalau makan banyak karena pikirannya sedang merencanakan hal lain. Iya Nek, iya, jawab Yanto malu. "Senang lihat kamu makan banyak, Yanto." Lanjut kata Nenek Minah. Yanto hanya tersenyum. Suasana akrab seperti itu terasa sangat membahagiakan bagi semua orang. Demikian pula dengan Yanto. Bahagia sekali dia malam itu. Apalagi dia yakin akan segera menuju titik terang.
Namun jauh di lubuk hatinya juga merasa sedih. Kalau ingatannya sudah kembali, langkah apa selanjutnya yang akan dia ambil? Bagaimanapun juga dia harus pulang ke asalnya dan kembali ke keluarganya. Yang makin membuat perasaan Yanto sedih adalah cepat atau lambat dia harus meninggalkan Nenek Minah. Selesai makan malam bersama, mereka membereskan meja makan. Lalu mereka duduk-duduk di kursi teras. Nenek Minah mengawali pembicaraan. Yanto, Nenek mau mengatakan beberapa hal kepadamu. Apa itu, Nek? Tanya Yanto sambil menyalakan rokok pemberian Rangga siang tadi yang dia bawa pulang. Kalau ingatan kamu pulih, kembalilah ke asalmu dan lupakan semua ini. Tidak perlu khawatir dengan Nenek. Bagaimanapun juga, kamu pasti punya keluarga. Kembalilah segera ke keluargamu. Yanto seketika berkaca-kaca mendengar kata-kata Nenek Minah. Memang hal itu kadang yang membebani pikirannya selama ini. Kalau kamu mau, kamu bisa kapan saja mengunjungi Nenek. Lalu Nenek Minah melanjutkan lagi. Jangan merasa terbebani dengan Nenek. Kamu juga harus memikirkan masa depanmu. Yanto terharu mendengarnya. Walau Yanto punya pemikiran yang sama dengan Nenek Minah, Yanto tidak berani mengungkapkan secara terbuka kepada Nenek Minah. Jadi ketika Nenek Minah mengatakan semua ini, Yanto sedikit lega karena Nenek Minah mengerti dengan keadaan mereka. Lalu Yanto menjelaskan, Nek, memang yang menjadi pikiran saya, kalau saya pulang ke daerah saya bagaimana dengan Nenek? Saya bingung, Nek, saya tidak tega. Jangan khawatir, kata Nenek Minah. Lalu Nenek Minah melanjutkan, saudara Nenek masih ada kok. Beberapa bulan sekali mereka datang. Salah satu yang sering datang adalah Satrio. Dia adalah adik Nenek. Biasanya Satrio datang bersama dengan anaknya yang bernama Yono. Mungkin Yono seumuran denganmu. Mungkin minggu-minggu ini atau minggu depan mereka datang. Yanto manggut-manggut mendengarkan penjelasan Nenek Minah. Di sisi lain Yanto lega. Jikalau suatu saat nanti dia harus pergi, setidaknya Nenek Minah masih ada saudara kandung yang menjenguknya. Lalu mereka mengobrol banyak hal hingga Nenek Minah merasa mengantuk. Jadi Nenek Minah segera pamit tidur. Nenek sudah mengantuk. Mau istirahat dulu Yanto? Ya Nek, saya juga mau istirahat, jawab Yanto. Lalu mereka ke tempat tidur masing-masing. Yanto bersemangat malam itu. Dia ingat rencana semula, yaitu mengakses Sukma Rangga. Sebelum memulai ritualnya, Yanto memastikan dulu kalau Nenek Minah sudah benar-benar tidur. Karena kadang Nenek Minah terbangun tengah malam dan membangunkan Yanto karena hal sepele, seperti menanyakan Yanto apakah memakai selimut. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Lingkaran Pesugihan Sang Juru Kunci episode selanjutnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.